Kenapa Mas Ganjar senang menyemir sepatu? Kenapa nggak mulai dulu dengan menyemir rambut? Pertanyaannya sih bagus ya. Kalau jawaban nyemir rambut begini, Mbak. Saya menunggu seperti ini 35 tahun. Saya tunggu ini 35 tahun. Masa mau dicat? Dan ini di samping pertunjukan ketuaan, tapi pertunjukan kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata nggih kula niku kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al-arif billah asir. Al-arif billah asir, orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun apa? Bihubbi, dia terikat atau terpenjarakan. Asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering meneliti ya, fungsi maknawi belafdi di semua ayat Quran, di semua ayat Quran. Misalnya nyata, orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, fisik. Dia mungkin tetap bisa koordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengejaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya fisik. Kemudian ada penjara maknawi. Ini penjara maknawi itu misalnya begini, ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya dia mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan di kula jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya kayak senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya agak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang nonton jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Ini disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang dihubungi kelan seneng dengan Allah. Nah cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita ini tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara fisik. Penjara fisik itu repot, selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya, kalau ke penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli, itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lalu kula sering sinau banget. Tentu mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku yo rawani marek. Seneng banget, iku yo rawani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu yo rawani marek, seneng banget yo rawani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya punya ibu ayam goreng,
sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, asal tengah-tengah elek kan lahap, mangan barang ibu ya kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani awal karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jadi nanti takut saya, ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot, wes bumbu putus asa. Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe bu, serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah hidangan saya tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang menyintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, saat pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu seneng bojomu lagi asik maca, mbak lipstik, buat lambinnya anyar. Tapi itu ramor-ramor, mesti kayak ganggu. Bojomu nak rawak ayu seneng ya seneng wae rawak ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum ben ngeloni. Lah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu malah mbek kowe mbok coplok iku gak fair. Lah nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo lambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong ini bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gede itu podo-podo menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Kalau orang normal itu ora ukuran ya, ora ukuran. Orang normal itu ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu. Kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di saf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya saf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku ibu izin. Terus aku akeh awak kurang bener kok ngarep sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, cukup guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe go guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya gawe Kang ora asli, maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus. Lah jenenge wong iya mbok bajak ya. Jadi serai iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat ya cara kamu wis kasar. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita nggak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung.
lembaga kenegaraan, departemen Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sapa Ruhin karir usaha fakir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pikiran poin kan nyabari nasib suwi itu cara pikiran poin. Terus wis wanen itu cara pikiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu seneng mau fakir sing lemu. Mergo wis rido begodok kodar itu ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren ya jadi wali, jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo gawe loh, ini kan sekawe, orang-orang partner ini sekawe, yang berbari ini sekawe, wis plagiat, no? Tadi kau lah, niru-niru serau lah, gak keren, no? Terus sekarang kita hitung, ini nyata ya, dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini, karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat itu iradatul khairin apa? Liwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkar buang untuk nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai ini, ono kabeh. Ono darani wali, terus rambutnya gondrong, bukan macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Terus Abdul Qadir yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ono sing sowan tok yo ngombe, ono sing yo Qadri, ono sing yo donga. Kulo nak maca piyambak abot iki kulo sangoni wong jenengan semojo, macam-macam lah. Oh suka ora ngajar kiai di order. Agar kon maca dhewe mboten saged iki. Kulo atuk salam template jenengan semojo. Kiai ini wong duwe yo penting. Iku yo pinter duwe ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin yo dalah macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok kritik. Woi atau mudah kan sekolah? Wirun bisa, lumayan kue putar, kirang. Itu sekolah atau mudah? Serangannya jaduk macam. Pokoknya semua jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Terus sekolah itu tentang pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang takjak Jumatan, takjak sholat zuhur. Dia ijeling, sisa-sisa fikih ijeling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget, menurut suwi. Mudah bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap nih pedalaman Kalimantan itu dia nih gaya musola ke bekas-bekas kali. Ya terus kalau Jumat mereka jadwal gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya lah ngomong awam, Pak, wong Jumat kok duhur. Terus saya tak aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. So ini komanda plus mungkin Jumatan. Singkat cerita. Dia tersiksa, dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting.
Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sangen tengah alas, ijek buruane polisi zaman dicek jenenge ilegal loge. Ya tetap anak-anak sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung gue sekolah IAIN, cung gue sekolah Alia, ben gue iso ning Al-Azhar, ben iso ning Puro, kok gue LC, terus payung departemen. Gue nak dong mungkin agama bentuk gaji dari level dunia hasanah wa fil akhirati. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalami itu gue ijazah. Sesuai gue dukono nih gue ngomong segera digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda, meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi, dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjid aja kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dia di sapo-sapo dia. Sadar. Terus yang lucu gini, memang soalnya gak kayak. Sisi tahu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik-titik. Kang, kalau gue eling Jumatan, jadi kami ini kita tahu modal, berang tahun, 4 tahun. Lah kok terima detik ini, bisa ngaji lah tenangan. Macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sama. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang jenis Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak tahu, Mit. Kau orang kerja dengan Arab Saudi gak? Apa nih di Korea? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Kuwapo jenenge melarat wis kuwapo terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Pokoke ning Korea kuwapo jenenge makhluk melarat tuh kuwapo dan pokoke pengen menghilangkan kemelaratan. Lah kok ning Arab? Akeh terus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin bergaya tenan. Aku mesti tau ngaji, Cek. Wis motif. Guru baris ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Mereka dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran. Nak urip itu kudu apik lan aja uang. Akhirnya sing niate keduyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, dia sukses jadi dia. Ngajak uang. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya dalam di pondok-pondokan. Penting yang pedutan. Mereka nak sira pedutan dari ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi suri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedutan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedutan ini disiapkan. Mereka nak sira pedutan ketua MUI, jiri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinekno. Ya apa yang belum berbagomu, tapi gak sekeren sing heroik gitu. Cara poinnya ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene iki. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dene ngene iku kegiatan kaya ono fakire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anaknya kiai, muridnya kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu niatnya adol sate. Ya santri pedotan. Oh, beberapa pedotan ketemu gitu. Ngejuro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid.
Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anaknya bakal saat itu pondok di situ kiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Mau itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Macam ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat, masih mau lagi ke sana. Langsung tinggal berapa dulu yang ngetes saya dulu. Dia langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere ya gawa agama, suga ya gawa agama, temangsang ya gawa, kemana-mana bawa. Dan lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar, ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nak sing bakate di gelar nggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar nggak masalah. Bisa saja anak sana juga nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar itu tidak mengikat hanya mendidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila perlu matiin aku wali semurip tak peduli ya. Asal semurip ya wali bisa. Karena ono sinyale lah, nara wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Asal wali padha waline iso calling-callingan yang sak gambare. Sing ora kan wis berat. Nggih, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kayak Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik, mulai untuk sahabat bapaknya tewah kok. Padahal bapaknya neng Syria, neng Kanaan. Nabi Yusuf bedanya neng Mesir. Iya, bapaknya neng Syria, kau kepae neng Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha neng tewah kok bapak. Anaknya Nabi kok. Lah gue sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapak murah wali, kue rawali, lingkungannya yora wali. Mulanya dari ngene itu sampai semuanya agak menunjang. Ya, tapi pengiran ngersakno rahmat Allah jembar juga ya udah apik. Buat jalalan ngalor gitu, buat kita bawain. Sorry berlebat ngalor gitu. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasulih secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang. Semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso boleh dunya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenom negara enggak. Dia pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan problemnya ku asli. Maksudnya ku biasa golek donya tok ora ngurusi agama itu sing kasus itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini ada wali songo ada apa itu pertama yang bawa Islam itu pedagang.